saya perwakilan dari kelompok 3 akan menerangkan mengenai sistem informasi manajemen pada PT Bluebird Tbk. Terlebih dahulu, mari kita perkenalkan kelompok yang telah menyusun presentasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Pratama, NBI 1212 2022. Nama saya Jessica Gesyara Akbau, NBI 1212 200044. Saya Elvira Dwi Putri Maulidia dengan NIM 1212 200284. Saya Yohanista Yeriko Nikredakong, NIM 12 Nama saya Benicia Zeronimo Marquez Freitas dengan NIM 12 Itulah perkenalan singkat tentang kelompok kami. Mari kita lanjutkan dengan presentasi. Yang pertama yaitu profil PT Bluebird Tbk. Bluebird Group merupakan perusahaan transportasi terkemuka di Indonesia, didirikan pada tahun 1972 dengan hanya 25 taksi pada awalnya. Kini mereka memiliki lebih dari 17.000 armada dan melayani lebih dari 3 juta penumpang setiap bulan. Bluebird dikenal karena kualitas layanan tinggi dan pengemudi yang baik. Mereka mengadopsi teknologi MDT, Mobile Data Transfer, dan GPS untuk mengoptimalkan operasional dan memantau armada secara real-time. Selain itu, Bluebird menggunakan sistem database pelanggan dan baru-baru ini meluncurkan layanan SMS taksi. Fasilitas taksi voucher juga memudahkan pelanggan dalam pembayaran. Keberhasilan Bluebird didorong oleh pengemudi yang berperan sebagai customer service dan sales. Yang kedua yaitu sistem informasi manajemen PT Bluebird Tbk. Perusahaan transportasi Bluebird berhasil mengimplementasikan solusi Business Intelligence atau BI yang merupakan solusi pengolah data mentah menjadi informasi pendukung pengambilan keputusan perusahaan dan proses bisnis, sehingga mampu memberikan gambaran lengkap dari bisnis untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda daripada pengguna, profesional TI, dan manajemen senior. SAP System Application and Product adalah software ERP Enterprise Resource Planning. Bluebird Group mengimplementasikan SAP NetWeaver BI untuk modul-modul Financial Accounting, FI Controlling, CO Profitability Analysis, COPA, Plan Maintenance PM, dan modul yang dirancang khusus yang dinamakan Taximeter System dari integrasi VB sistem perusahaan. Bluebird Group telah mengadopsi teknologi MDT, Mobile Data Transfer, dan GPS dalam taksi mereka. MDT berfungsi sebagai alat penangkap order dengan radius 3-4 km, menghindari persaingan pengemudi dan memastikan efisiensi. Sekitar 50% mobil Bluebird dilengkapi dengan GPS untuk melacak posisi kendaraan secara real-time. Bluebird juga menggunakan sistem database pelanggan untuk mengolah data pelanggan. Baru-baru ini, mereka meluncurkan layanan SMS taksi, memungkinkan pelanggan memesan taksi melalui SMS. Selain itu, Bluebird menyediakan fasilitas taksi voucher sebagai alternatif pembayaran tanpa uang tunai. Yang ketiga yaitu keuntungan penerapan sistem informasi manajemen pada PT Bluebird Tbk. Banyak manfaat maupun keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan sistem informasi manajemen, terutama dalam penggunaan teknologinya. Seperti yang pertama, mempermudah operator dalam menentukan posisi konsumen dan armada mana yang dapat menjangkaunya. Yang kedua yaitu mempermudah order konsumen sehingga mengurangi antrian pesanan sehingga pelayanan lebih cepat. Yang ketiga yaitu meningkatkan integrasi dan akurasi data melalui solusi My SAP Business Suite. Yang keempat yaitu penumpang merasa lebih aman dan terlindungi karena Bluebird menggunakan GPS. Kemudian yang kelima yaitu taksi voucher memberikan keefektifan dalam penggunaan uang tunai dan juga untuk menghemat waktu yang berharga pada saat masuk dan keluar kendaraan. Yang keempat yaitu tantangan penerapan sistem informasi manajemen pada PT Bluebird Tbk. Tantangan maupun kelemahan yang dihadapi Bluebird Group dalam mengembangkan sistem informasi manajemen adalah yang pertama, mahalnya harga GPS sehingga Bluebird masih menyediakan 50% lebih taksi yang menggunakan GPS. Yang kedua, dalam pengoperasian sistem manajemen ini dibutuhkan jaringan operator yang baik. Yang ketiga, membutuhkan koneksi internet karena menggunakan bantuan sinyal satelit. Yang keempat, dibutuhkan tenaga kerja yang mampu mengoperasikan GPS, komputer, serta software, serta yang paling penting adalah pengemudi yang baik dan jujur. Kemudian yang kelima yaitu dibutuhkan perawatan untuk teknologi yang digunakan. Yang kelima yaitu produk dan layanan.
berbagai produk dan layanan yang disediakan oleh PT Bluebird Tbk dengan tujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan transportasi pelanggan dengan kualitas layanan yang unggul dan inovatif. Terdiri dari yang pertama yaitu layanan taksi konvensional. PT Bluebird Tbk menawarkan layanan taksi konvensional melalui armada berbagai merek seperti Bluebird, Silverbird, dan Goldenbird. Layanan ini mencakup perjalanan dalam kota, antar kota, serta layanan antar jemput bandara. Kemudian yang kedua yaitu layanan taksi online. Perusahaan menyediakan layanan taksi online melalui aplikasi resmi yang memudahkan pelanggan untuk memesan taksi dengan cepat dan mudah melalui ponsel pintar mereka. Fitur-fitur seperti penentuan lokasi GPS, estimasi tarif, dan pembayaran digital tersedia untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang ketiga yaitu sewa mobil. PT Bluebird Tbk juga menawarkan layanan sewa mobil untuk keperluan pribadi maupun bisnis. Pelanggan dapat memilih dari berbagai jenis mobil sesuai kebutuhan mereka, baik untuk perjalanan singkat maupun perjalanan jangka panjang. Yang keempat yaitu transportasi barang perusahaan, yaitu menyediakan layanan transportasi barang untuk pengiriman barang dengan berbagai jenis armada. Layanan ini mencakup pengiriman barang ke berbagai destinasi sesuai kebutuhan pelanggan. Yang kelima yaitu layanan premium PT Bluebird Tbk, yaitu menawarkan layanan premium seperti layanan antar jemput bandara, layanan dengan supir, dan layanan khusus lainnya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan korporat atau individu dengan standar yang lebih tinggi. Kemudian yang keenam, inovasi dan teknologi. Perusahaan terus mengembangkan inovasi dan teknologi dalam layanannya, seperti pengembangan aplikasi mobile, integrasi sistem pembayaran digital, dan penggunaan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Kemudian yang ketujuh yaitu program loyalitas dan promosi. PT Bluebird Tbk memiliki program loyalitas pelanggan yang memberikan berbagai keuntungan dan promosi kepada pelanggan setia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan dan memperkuat hubungan antara perusahaan dan pelanggannya. Yang keenam yaitu arsitektur dan infrastruktur SIM pada PT Bluebird Tbk. Sistem informasi manajemen yang diterapkan oleh PT Bluebird Tbk terdiri dari yang pertama, arsitektur sistem informasi. Arsitektur SIM PT Bluebird Tbk melibatkan berbagai komponen yang bekerja bersama untuk mendukung operasi perusahaan. Terdiri dari A. Database, yaitu tempat penyimpanan data pelanggan, transaksi, armada, dan informasi lainnya yang penting untuk operasi harian. B. Aplikasi, berbagai program perangkat lunak yang digunakan untuk pengelolaan armada, pemesanan, pengelolaan keuangan, dan fungsi-fungsi bisnis lainnya. C. Perangkat keras, yaitu server, komputer, dan perangkat jaringan yang mendukung operasi sistem secara keseluruhan. Yang kedua yaitu infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi yang digunakan oleh PT Bluebird Tbk mencakup A. Perangkat keras, yaitu server yang diperlukan untuk menyimpan dan mengelola data, komputer klien di kantor-kantor cabang, dan perangkat jaringan seperti router dan switch. B. Perangkat lunak, yaitu sistem operasi server, basis data untuk menyimpan data, dan aplikasi-aplikasi khusus yang dikembangkan secara internal atau didapatkan dari vendor. Yang ketiga yaitu jaringan dan komunikasi. PT Bluebird Tbk menggunakan jaringan komunikasi yang canggih untuk menghubungkan berbagai lokasi dan unit bisnis dalam perusahaan. Ini melibatkan A. Jaringan lokal untuk menghubungkan komputer dan perangkat di kantor-kantor cabang dan kantor pusat. B. Jaringan wide area, yaitu untuk menghubungkan lokasi-lokasi yang berjauhan dan mendukung komunikasi antar kantor cabang serta pengiriman data secara efisien. Yang keempat yaitu keamanan informasi. PT Bluebird Tbk sangat memperhatikan keamanan informasi dalam sistemnya. Ini termasuk A. Kontrol akses, yaitu pembatasan akses ke data dan aplikasi hanya kepada pengguna yang memiliki otorisasi. B. Enkripsi data, yaitu penggunaan teknologi enkripsi untuk melindungi data yang disimpan dan dikirimkan melalui jaringan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Bye-bye guys, see you in the next video.